Bab 404, Dewa Berserk Beast. Huo Yuhao tidak bisa peduli tentang hal lain dan dengan cepat bergegas ke depan Bei Bei sebelum berjongkok. Senior tertua, apakah Anda menyebutkan sebelumnya bahwa guru menyegel Beast God di Tian? Bei Bei mengangguk dan menjawab, ya. Meskipun kakek buyut saya sudah meninggal, dia menyegel rohnya di pohon emas. Ketika gelombang binatang buas dimulai, dan di Tian menyerang, Penatua Suan tidak bisa menanganinya sendiri, dan buyutku menggunakan kekuatan pohon emas untuk menyegel di Tian bersama dengan Penatua Suan. Petik 2. Guru. Huo Yuhao mengintip ke langit dan emosi yang telah dia tekan akhirnya meledak. Air matanya mengalir, dan dia berlutut ketika dia terus menatap ke langit. Pada titik ini, ledakan memekakkan telinga menggema di langit. Setelah ini, sosok emas besar memisahkan diri dari langit sebelum turun menuju kota Shrek. Seluruh langit langsung berubah gelap, dan aura yang tak terlukiskan, namun menakutkan turun dari langit. Di Tian akhirnya memecahkan segel. Raungan naga yang marah bergema di langit, dan bercak ungu menyala di langit di sekitarnya. Sosok emas yang telah memisahkan diri dari langit berubah kembali menjadi bentuk manusia. Itu adalah Penatua Suan, dan proyeksi Penatuamu secara halus muncul di sampingnya. Namun, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia juga tampak sangat pucat, dan ada noda darah segar di sekitar bibirnya. Menyegel mata emas Raja Naga Hitam, yang budidayanya melebihi 800.000 tahun, telah terlalu menstimulasi darahnya, dan Penatua Suan juga sangat terkuras dalam prosesnya. Sama seperti di Tian bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar, Penatuamu dan Penatua Suan juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan mereka tidak menyangka Shrek City dapat bertahan tanpa bala bantuan, mengingat gelombang buas yang buas. Mereka juga telah menimbulkan banyak korban di pihak Great Stardow Forest. Lebih dari 40% dari tentara jiwa telah terbunuh. Ini adalah pukulan yang sangat berat ke hutan. Sementara Penatuamu dan Penatua Suan sangat bangga dengan kekuatan bertarung Shrek, mereka tidak berpikir ini adalah hal yang baik. Situasi ini memaksa di Tian dan Great Stardow Forest untuk memusnahkan Shrek sepenuhnya. Bahkan jika binatang buas harus mundur, mereka tidak akan bersedia untuk menyelamatkan Shrek setelah kerugian besar yang ditimbulkan Shrek pada mereka. Di Tian sangat marah sehingga dia hampir mengamuk. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain pada saat ini. Sementara pasukan binatang buas di sisi utara dan barat sangat lelah, aura perkasa Dewa Beast akhirnya dirasakan lagi, dan mereka mendistribusikan diri sekali lagi di bawah komando 4 binatang buas. Pasukan binatang buas di sisi barat menunjukkan formasi menyerang dan sedang menunggu perintah di Tian. Pada titik ini, bintik-bintik cahaya mulai muncul di kejauhan. Bintik-bintik ini sangat menarik perhatian, meskipun jumlahnya tidak banyak. Setidaknya, tidak ada yang lebih dari pasukan spektral yang dipanggil Huo Yuhao. Namun, mereka berhasil terbang dengan cepat bahkan ketika mereka menghadapi penindasan besar di Tian. Ini terutama berlaku untuk titik hijau yang terbang di depan. Itu seperti bintang jatuh. Selain itu, ukurannya diperluas karena dibebankan ke depan. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bola api hijau besar. Bahkan melawan penindasan di Tian, itu masih terus meledak. Di Tian, Anda harus melihat apakah saya setuju jika Anda ingin menghancurkan Shrek. Ayo bertarung lagi setelah 100 tahun. Sebuah suara yang kuat memanggil, beresonansi melintasi seluruh langit, dan sepetak besar lampu hijau langsung memenuhi langit. Penindasan besar di Tian dengan paksa ditentang begitu saja. Setelah mendengar suara ini, wajah tegang Penatua Suan sedikit rileks. Bala bantuan akhirnya tiba. Dia sangat jijik dan jengkel oleh pemilik suara itu. Namun, itu terdengar sangat ramah baginya sekarang. Berapa banyak orang yang ada di benua Douluo yang bisa menahan penindasan Dewa Beast sendirian? Pemilik suara itu tidak lain adalah pemimpin sekte-sekte tubuh Douluo Dubushi. Ya, sekte tubuh telah tiba sebagai bala bantuan. Apakah itu Penatua Suan, Penatua Mi, atau para penatua dari Paviliun Dewa Laut? Tidak ada yang menduga sekte tubuh menjadi yang pertama tiba sebagai bala bantuan. Akademi Shrek dan sekte tubuh tidak berbagi hubungan yang harmonis. Pertarungan antara kakak Eldermu dan Dubushi adalah kenangan yang menyakitkan dan tragis bagi kedua belah pihak. Punggung Penatuamu bengkok setelah pertarungan itu, dan dia akhirnya meninggal dunia dari kondisinya, sementara saudara laki-laki Dubushi meninggal lebih awal. Meskipun kebencian antara kedua belah pihak ini tidak terlupakan, itu masih sangat diingat. Namun,
Dubusi benar-benar tiba tepat ketika Akademi Shrek paling membutuhkan bantuan. Bahkan belum 2 hari, bahkan jika berita diturunkan kepada mereka segera, dan mereka segera berangkat, mereka mungkin tidak secepat itu. Kultivasi Dubusi sedikit lebih unggul dari milik Penatua Xuan, dan dia sudah menjadi Douluo utama. Meskipun dia baru saja menjadi Douluo utama, dan kemampuannya lebih lemah dari Naga Suci Kegelapan dan Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao, dia masih menjadi salah satu master jiwa terkuat di dunia saat ini. Meskipun di Tian, yang sudah terluka setelah memecahkan segel, masih bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa melakukannya dengan cepat. Dengan kehadiran Dubusi, di Tian akan tetap sibuk, dan tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Dubusi, ini kamu lagi. Karena kamu sedang mencari mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Raungan marah di Tian bergema di seluruh langit. Langit malam yang gelap tiba-tiba berubah menjadi ungu. Bahkan hijau yang dikeluarkan Dubusi tidak bisa menyembunyikan cahaya ungu ini. Semua kota Shrek dan bangkai binatang buas di luar kota diwarnai ungu. Gelembung keunguan besar mulai turun dari langit, masing-masing dengan diameter lebih dari 10 meter. Mereka melepaskan kabut keunguan yang tebal, dan gelembung-gelembung ini menyelimuti seluruh permukaan kota Shrek bersama-sama. Di luar Shrek City, tentara jiwa buas yang dipimpin oleh 4 binatang buas dengan cepat mundur. Jiwa binatang tenang dan berhenti mengaum marah mereka. Setiap jiwa binatang dari pasukan jiwa binatang tampaknya memiliki mulut yang tertutup, dan tidak berani mengucapkan suara apapun. Dubusi baru saja tiba. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menakuti di Tian sedikit bersama dengan sisa tuan jiwa yang kuat dari Shrek. Dia tidak menyangka Dewa Bis segera bergerak. Dia juga tidak mengerti mengapa di Tian sangat marah. Ketika di Tian disegel sebelumnya, dia hanya bisa merasakan bahwa pasukan binatang buas telah menderita kerugian besar, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengetahui sejauh mana kerugian itu. Sebelumnya, dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk memindai seluruh area. Ketika dia melihat kehancuran dan menemukan bahwa lebih dari 40% pasukannya telah terbunuh, dia marah. Sama seperti Penatua Xuan dan Penatua Mu percaya, pertarungan ini tidak bisa dibalik lagi. Bahkan jika gelombang binatang mundur, pembalasan darah ini masih harus dibalas. Di Tian secara alami menyadari kemampuan Dubusi. Namun, dia sudah sangat marah. Tidak peduli siapa yang datang, dia masih akan mengambil tindakan. Dia rela mengorbankan segalanya untuk menghancurkan Shrek. Dubusi memasang tampang serius di wajahnya. Saat dia bergerak, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter di udara. Lampu hijau yang intens bersinar dari tubuhnya. Di tengah-tengah lampu hijau ini, ada cahaya keemasan halus. Dari penampilannya, raksasa ini seperti patung dewa yang serius dan serius. Dia tidak berani menahan diri melawan lawan yang kuat seperti di Tian. Saat dia muncul, dia segera mengaktifkan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan dan menirukan aksi mengangkat. Garis-garis cahaya hijau dilepaskan dari tubuhnya saat mereka menyerang gelembung keunguan di langit. Setiap garis lampu hijau berhasil menemukan gelembung keunguan secara akurat. Demikian pula, garis-garis lampu hijau menelan seluruh tempat. Hijau dan ungu jelas dipisahkan. Namun, gelembung keunguan di Tian tampak membanjiri lampu hijau yang dilepaskan oleh Dubusi. Itu adalah penghancuran naga hitam di Tian, yang juga merupakan serangan area terkuatnya. Dia jarang menggunakan keterampilan jiwa ini. Setiap kali dia menggunakan keterampilan jiwa ini, dia akan kehilangan umur panjangnya. Meskipun dia sudah hidup lebih dari 800.000 tahun, rasa hormatnya pada hidupnya sendiri masih lebih besar dari binatang buas-buas lainnya. Saat ini, dia menggunakan keterampilan jiwa ini karena dia sangat marah. Ini menunjukkan tingkat kebenciannya. Lampu hijau Dubusi juga tidak lemah. Mereka disebut perjamuan maut dan keterampilan jiwanya yang ke-8. Setiap garis cahaya hijau dipenuhi dengan racun, dan itu adalah salah satu serangan daerah terkuatnya. Hijau melawan ungu, perjamuan maut terhadap penghancuran naga hitam. Kedua belah pihak bentrok pada saat ini. Gelembung keunguan itu tiba-tiba lemah. Mereka meledak segera setelah menghubungi lampu hijau. Namun, gelembung keunguan berubah menjadi tak terhitung, gelembung yang lebih kecil setelah meledak, dan turun dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Seolah-olah gelembung turun, lampu hijau juga berubah setelah menghubungi gelembung keunguan. Mereka berubah menjadi pusaran air hijau, dan kekuatan korosif mereka langsung menyebar.
Banyak gelembung keunguan kecil dimakan oleh pusaran air hijau ini, tetapi pusaran air juga dengan cepat dihancurkan setelah melahap gelembung-gelembung itu. Ini adalah benturan kekuatan. Tidak ada kecemerlangan di dalamnya. Lampu hijau dan pusaran air akhirnya padam oleh gelembung keunguan. Masih ada sepertiga dari gelembung keunguan awal yang tersisa, dan mereka terus turun dari langit menuju kota Shrek. Garis-garis cahaya dilepaskan dari Shrek City untuk menahan gelembung keunguan ini. Itu adalah karya Titoul Douluo dari Shrek Academy. Namun, gelembung keunguan terlalu kuat dan mendominasi. Boom yang luar biasa mulai bergema dari setiap sudut kota Shrek. Keluhan mulai terdengar dari segala arah. Gelembung keunguan itu berhasil melukai 6 hingga 7 gelar Douluo dengan berbagai tingkat, dan menghabiskan kekuatan mereka. Ini adalah kekuatan di Tian, Raja Naga Mata Emas Hitam, dan Dewa Binatang. Di udara, Dubusi juga tampak sangat suram karena ia menderita dampak terbesar. Dia mengerang dan mengangkat dirinya sebelum menyerbu menuju di Tian. Dia sekarang berdiri di hadapan Dewa Binatang. Pada titik ini, bala bantuan tiba. Master jiwa terkuat dari Sekte Tubuh terbang di depan. Mereka semua memiliki setidaknya 7 cincin, dan bahkan ada 8 titlet Douluo di antara mereka. Itu praktis seluruh kekuatan Sekte Tubuh. Bantuan yang mereka tawarkan ini sangat kritis. Selain itu, bukan hanya Sekte Tubuh yang telah tiba. Ada lebih dari 100 tuan jiwa di belakang mereka, dan mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin. Di antara mereka, 5 bahkan titlet Douluo. Ini berarti bahwa ada 13 titlet Douluo dalam gelombang bala bantuan ini. Selain itu, semua tuan jiwa ini adalah tuan jiwa tingkat atas. Setelah mereka tiba di kota Shrek, mereka dengan cepat menyebar ke 4 dinding. Semua Douluo berjudul naik ke langit dan menyaksikan tubuh Douluo melawan Dewa Binatang. Salah satu Douluo bertitel tiba di depan Penatua Suan. Penatua Suan, saya harap kita belum terlambat. Penatua Suan mengenali orang ini. Dia adalah tubuh emas Douluo dari Sekte Tubuh, dan jiwa bela dirinya adalah belalainya. Kultivasinya sangat tinggi, dia adalah Douluo Transcendent peringkat 96. Di Sekte Tubuh, ia hanya kalah dengan tubuh Douluo Dubusi. Old Jin, kalian semua datang tepat pada waktunya. Jika Anda terlambat, kami tidak akan bisa menahannya lagi. Kami benar-benar berutang budi padamu. Penatua Suan tertawa terbahak-bahak. Golden Douluo Jin Peng menjawab, baiklah, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang bantuan, Anda tidak perlu berutang apapun kepada kami. Apakah Anda pikir kami datang ke sini dengan sukarela? Sejujurnya, sekte kita tidak cukup dekat untuk kita melakukan ini. Petik 2. Penatua Suan tertegun, tetapi mengakui, itu benar. Inilah mengapa saya terkejut melihat kalian semua. Ini, Jin Peng berkata, Akademi Shrek melakukan perbuatan baik dengan menyelamatkan semua orang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang ditangkap selama turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Mereka yang ditangkap adalah semua talenta muda Kekaisaran kita. Kita harus membalas budi ini. Bocah itu bernama Huo Yuhao dari akademi Anda yang datang ke ibu kota kami untuk mencari bantuan. Dia segera pergi setelah meninggalkan informasi itu. Namun, mereka yang diselamatkan mengenalinya sebagai orang yang membawa orang ke kota Sunrise untuk melakukan misi penyelamatan. Akibatnya, pemimpin sekte dipanggil oleh Yang Mulia. Setelah diskusi singkat, kami segera bergegas. Karena waktu sangat sempit, kami mengutus orang-orang terbaik kami terlebih dahulu. Akan ada lebih banyak bala bantuan yang tiba di titik selanjutnya. Pasukan kami berada di perbatasan dan mereka tidak dapat menyelesaikannya, tetapi kami masih memiliki 1000 tuan jiwa yang telah dikerahkan. Petik 2. Yu Hao? Itu Yu Hao. Penatua Suan senang ketika dia mendengar bahwa Huo Yu Hao adalah orang yang mencari bantuan untuk mereka. Ini berarti bahwa Huo Yu Hao masih hidup. Ini adalah berita bagus, dan bala bantuan bahkan tiba tepat waktu. Dengan tubuh sekte dan bantuan Kekaisaran Jiwa Surgawi, Shrek akan dapat bertahan selama beberapa hari bahkan jika tentara binatang buas menyerang kota Shrek dengan sekuat tenaga. Selain itu, bisakah jiwa binatang dari Great Stardow Forest menanggung kerugian sebesar itu? Jin Peng terus berbicara, Bintang Luo dan Kerajaan Dowling akan segera menerima SOS Anda. Bala bantuan mereka akan tiba paling lama 2 hari. Apa yang terjadi dengan Great Stardow Forest? Mengapa ada gelombang buas lainnya? Bagaimanapun kami akan menerima bahwa kami telah membalas budi setelah ini. Petik 2. Penatua Suan secara alami tidak berdiri pada upacara saat ini.
Dia mengangguk dan menjawab, baiklah. Terima kasih banyak. Ini adalah karma. Shrek Academy telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan para sandera dari 3 kekaisaran, dan sekarang mereka membalas budi Shrek. Tidak heran tubuh sekte ada di sini, mereka datang ke sini karena kekaisaran jiwa surgawi. Saat ini, sekte tubuh adalah sekte yang bertugas melindungi kekaisaran jiwa surgawi, dan mereka berbagi hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran. Tentu saja, bantuan tepat waktu Heavenly Soul Empire ke Shrek Academy juga merupakan upaya bagi mereka untuk masuk ke buku-buku bagus Akademi Shrek. Sampai batas tertentu, Akademi Shrek terletak di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan sebagian besar siswanya juga berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Banyak siswa yang meninggalkan Shrek mengambil posisi senior di Heavenly Soul Empire. Keluarga kekaisaran-kekaisaran yang memutuskan untuk mengirim bantuan ke Akademi Shrek tidak diragukan lagi cara mengekspresikan niat baik mereka, dan upaya untuk menarik Akademi Shrek ke pihak mereka. Mereka membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang paling penting adalah Huo Yuhao berhasil mengirimkan informasi tepat waktu. Dia jelas menduga bahwa akan ada semacam reaksi oleh Great Star Dove Forest. Namun, jika gelombang binatang itu tidak tiba, Penatua Suan menghela napas dalam hatinya. Itu akan menjadi cerita tentang bocah lelaki yang menangis serigala. Tentu saja, itu masih lebih baik dari ini. Paling-paling, mereka akan terus sebagai musuh dengan sekte tubuh. Apakah di Tian gila? Suara Penatuamu tiba-tiba terdengar di samping Penatua Suan. Penatua Suan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tubuh di Tian dengan api keunguan yang dalam. Dia bertindak seolah dia ingin menembus langit dengan setiap serangan, dan Dubusi terpaksa mundur. Sepertinya Dubusi tidak tahan lagi. Aura megah di Tian sangat luar biasa. Suara Penatua Suan pecah saat dia bertanya, apakah dia membakar energi hidupnya sendiri? Penatuamu menjawab, tidak, dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Dia ternyata telah menemukan bala bantuan kami, dan berencana menggunakan kekuatannya untuk membalikkan keadaan. Jika Dubusi tidak bisa menanganinya lagi, mari kita ganti dia. Kita perlu mengendalikan Ditian dengan segala cara. Kami tidak perlu takut pada mereka dalam waktu 2 hari ketika semua bala bantuan kami tiba. Kombinasi dari semua penguasa jiwa elit dan tentara dari 3 kekaisaran harus cukup untuk menekan semua binatang jiwa dari Great Star Dove Forest. Petik 2. Bam! Sebelum Penatuamu dan Penatua Suan bisa naik ke langit, ledakan-ledakan terdengar di atas mereka. Dubusi dipukul dari langit. Tubuhnya berkedip dengan sambaran petir ungu, dan dia memuntahkan darah. Ditian juga memiliki beberapa luka di tubuhnya. Dia rela disakiti untuk melakukan pukulan telak pada Dubusi. Mereka semua harus mati. Kita harus membalaskan dendam Kaisar Binatang dan semua binatang jiwa. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku harus memusnahkan mereka semua. Suara Ditian menggema di seluruh kota. Dia mengintip ke langit dan meraung marah, sementara api ungu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi emas keunguan. Ekspresi Penatua Suan dan Penatuamu berubah. Diberikan kultivasi Ditian selama 800.000 tahun, Shrek terikat untuk menderita banyak korban jiwa bahkan jika sekte tubuh ada di sini untuk memperkuat mereka. Bahkan mungkin saja kota itu akan dihancurkan, dan semua orang akan dimusnahkan. Bagaimanapun, masih ada 100.000 jiwa buas di luar kota. Ditian, jangan kamu berani. Jika kamu berani menghancurkan Shrek, aku akan menghentikan warisan hutan Great Star Dove agar tidak diturunkan. Pada titik ini, niat spiritual yang kuat tiba-tiba ditransmisikan dari tembok kota selatan kota Shrek. Niat spiritual ini segera menyebar ke seluruh langit di atas kota Shrek. Semua Douluo yang bertitel dapat mendengarnya dengan jelas, seperti halnya Ditian. Setelah ini, sosok yang memancarkan cahaya keemasan perlahan-lahan melayang di atas tembok kota selatan. Di belakangnya, proyeksi mawar emas perlahan-lahan menampakkan dirinya. Itu memiliki penampilan Kaisar Binatang, singa emas bermata 3. Yu Hao, Penatuamu dan Penatua Suan berseru pada saat yang sama. Niat spiritual yang bersinar dan orang yang naik ke langit itu memang Huo Yu Hao. Saat ini, 7 cincin jiwanya bersinar. Mereka berwarna putih, ungu, hitam, mawar emas, dan merah. Semua orang dikejutkan oleh warna aneh cincin jiwanya. Ketika dia naik ke langit, beberapa sosok melompat satu demi satu dan mengikutinya. Yan Shaoze, Kai Meier, Xian Liner, dan yang lainnya melindunginya di tengah.
Di antara mereka, Xian Liner adalah yang pertama menyadari bahwa Huo Yuhao telah kembali. Hanya dia yang bisa menebak bahwa pasukan mayat hidup yang telah memberikan pukulan besar kepada pasukan makhluk buas jiwa dan membeli waktu untuk Shrek ada hubungannya dengan dia. Xian Liner melotot marah ketika dia berteriak, "Yuhao, jangan main-main. Bagaimana Anda bisa ikut campur dalam pertarungan kelas atas ini?" Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Din Xian, semuanya dimulai karena aku. Saya tidak bisa menonton karena Shrek dilenyapkan. Percayalah, saya bisa menyelesaikan ini." Petik 2. "Tidak," teriak Xian Liner dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Namun, halo aneh tiba-tiba menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Xian Liner, Yan Shaoze, dan Kei Meier merasa sedikit pusing ketika mereka tertangkap basah, dan semua yang ada di depan mata mereka memutih. Meskipun mereka dikeringkan, Xian Liner dan Yan Shaoze adalah Douluo Transcendent. Namun, mereka sejenak kehilangan kesadaran. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya saat ia terbang ke langit. Proyeksi di belakangnya juga menjadi lebih material. Di dahinya, Eye of Destiny-nya terbuka, dan undulasi spiritual yang sangat besar melonjak ke arah Ditian. Cahaya mawar emas mulai membakar tubuhnya. Membandingkan api emas keunguan dari tubuh Ditian ke cahaya di tubuh Huo Yuhao seperti membandingkan bulan purnama dengan kunang-kunang. Namun, ruang di sekitar Huo Yuhao mulai sedikit terdistorsi ketika lampu emas merah kecil ini mulai menyala. Di kejauhan, tentara binatang jiwa yang diam mulai menangis dalam ratapan. Api di tubuh Ditian tiba-tiba membeku, dan dia mulai di Huo Yuhao dengan mata emasnya. Raungan marahnya berubah menjadi kejutan, kamu yang membuat Kaisar Bis persembahan. Itu kamu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menjawab, "Ya, ini aku. Kiwer mengorbankan dirinya untuk saya dan berubah menjadi cincin jiwa keenam saya. Saya juga menggabungkan kemampuannya sebagai Kaisar Binatang ke dalam diri saya. Anda harus tahu bahwa singa emas bermata tiga membawa seluruh nasib hutan bintang besar Do. Sementara Kiwer sudah mati, warisan Kaisar Binatang masih ada di sini, bersamaku. Eye of Destiny-nya juga bersamaku. Jika aku mati, kekuatan takdir ini akan hancur total, yang berarti takdir Great Star Doe Forest juga akan hancur. Anda harus tahu hasil apa yang akan dihasilkan." Petik 2. Konyol. Ditian meraung dan meraih ke depan dengan cakarnya. Proyeksi cakar keunguan emas yang kuat dicapai untuk Huo Yuhao. Penatua Suan, Penatuamu dan berbagai penatua dari Akademi Shrek menyerbu ke langit pada saat yang sama, mencoba menyelamatkannya. Namun, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak pada saat ini, tidak ada yang datang. Niat spiritual yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, dan semua orang merasakan semangat mereka bergetar. Meskipun kultivasi mereka lebih kuat daripada miliknya, mereka masih bisa berhenti di udara. Serangan Ditian sangat cepat. Dalam sekejap, cakar naga emas keunguannya telah mendarat di Huo Yuhao, dia telah menangkap Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tidak menolak sama sekali. Ada ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli tentang binatang buas nomor 1 yang ada di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan mendorong dadanya. Hanya ada ekspresi lega dan sombong di wajahnya. Saat cakar naga emas keunguan Ditian mendarat di tubuh Huo Yuhao, kekuatan yang mengerikan ditransmisikan ke dalam tubuhnya, dan api mawar emas padam. Ini adalah kekuatan Ditian. Bahkan Kaisar Binatang Wang Qiwer tidak bisa melakukan apa-apa ketika Huo Yuhao menyulut laut spiritualnya. Namun, Ditian berhasil menghentikannya dengan mudah. Ya, Huo Yuhao telah menyulut laut spiritualnya sendiri ketika dia mencoba membebaskan diri dari Xian Liner dan Yan Shaoze sebelumnya. Kalau tidak mungkin dia bisa menakuti begitu banyak titlet Douluo dengan ledakan spiritualnya tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Saat ini, laut spiritualnya yang terbakar telah padam. Saat Ditian menarik kembali cakarnya, Huo Yuhao juga dibawa ke depannya. Huo Yuhao bahkan tidak setinggi mata emas Ditian. Dia tampak sangat kecil di depan Ditian. Bajingan, Anda adalah orang yang merayu Kaisar Bis dan membuatnya mengorbankan dirinya sebagai pengorbanan untuk Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa saya memiliki banyak cara untuk menyiksa Anda dan membuat hidup Anda lebih buruk daripada mati? Tekanan mengerikan yang datang darinya menyebabkan ruang di sekitar Huo Yuhao mulai retak. Kekuatan hisap besar yang datang dari Ditian bahkan mengancam akan menarik roh Huo Yuhao keluar.
Dia mulai merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh dan rohnya. Namun, Huo Yuhao telah mengalami banyak rasa sakit sebelumnya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh Ditian padanya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit luar biasa yang dia derita ketika dia menyatu dengan permaisuri es. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya ketika dia mengkonsumsi air dari Sun Spring Terik untuk Wang Donger. Adapun rasa sakit yang dia rasakan dalam rohnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan rasa sakit menonton Wang Donger tidur nyenyak, dan melihat Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Huo Yuhao sangat tenang. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan menyebabkan butiran keringat mengalir di dahinya. Namun, wajahnya masih dipenuhi dengan kesombongan saat Ditian meraihnya. Dia tidak menangis kesakitan, dan dia tidak akan memohon belas kasihan. Dia hanya menatap Ditian dengan tenang. Itu seperti kematian yang bisa datang kapan saja tidak ada artinya baginya. Melihat Huo Yuhao dengan sukarela mendarat di tangan Ditian, Penatua Xuan sangat marah, dan berteriak dengan marah ke langit, Ditian, aku bersumpah pada statusku sebagai Hallmaster Pavilion Dewa Laut yang akan sepenuhnya aku hancurkan semua jiwa binatang di Great Star Dove Forest jika kau berani melukainya. Petik 2. Ya, gelombang binatang buas mungkin datang karena Huo Yuhao. Namun, berapa banyak kontribusi Huo Yuhao ke Akademi selama tahun-tahun ini? Dia telah menciptakan roh, yang belum pernah ada sebelumnya, dan memainkan peran besar dalam membantu Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek berkembang. Dia, Bei Bei, dan yang lainnya telah membentuk Sekte Tang, dan membantu Akademi mencapai kejayaan tertinggi dalam 2 turnamen Akademi Master Jiwa Canggih Continental Elite Advance sebelumnya. Dia juga merupakan pewaris Pavilion Dewa Laut, yang dipilih secara pribadi oleh Penatua Mu. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan merupakan kebanggaan Akademi Shrek. Dia bahkan telah memimpin Sekte Tang untuk menyelamatkan hampir semua sandera yang telah dipenjara oleh Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah kecelakaan bahwa Kaisar Binatang telah mengorbankan dirinya untuknya. Bencana yang turun ke Shrek ini hanyalah takdir. Tepat saat malapetaka ini akan dilepaskan sepenuhnya ke Shrek, dia muncul sekali lagi, dan bersedia mengorbankan dirinya untuk mengatasi musibah ini. Bagaimana Penatua Xuan menyaksikannya mati tanpa melakukan apa-apa? Ditian dengan dingin menjawab, saya tidak pernah bermaksud untuk membiarkan Shrek pergi. Aku akan membunuh kalian semua. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk mengubah seluruh hutan Great Star Dove menjadi mayat. Petik 2. Aku bisa melakukannya. Tiba-tiba Huo Yuhao berkata dengan dingin. Bahkan di bawah tekanan Ditian, ia masih mentolerir rasa sakit yang menyiksa, dan niat spiritual ini masih akurat masuk ke dalam pikiran Ditian. Aku memiliki warisan pengorbanan Kaisar Binatang. Saya sekarang mengendalikan kekuatan takdir yang pernah ia kendalikan. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu atau memutuskan nasibmu. Namun, saya setidaknya bisa memutuskan nasib saya sendiri. Aku bisa mengakhiri takdirku sendiri dengan sebuah pikiran, dan mati begitu saja. Ketika itu terjadi, aku akan mengakhiri nasib Great Star Dove Forest juga. Ya Tuhan, apakah Anda percaya pada takdir? Huo Yuhao mengucapkan kalimat terakhir kata demi kata. Setiap kata yang dia katakan dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Apakah kamu mengancam saya? Ditian meraung dengan marah. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, kamu bisa mengatakannya. Jika Shrek dihancurkan, Great Star Dove Forest akan mengikutinya. Sebagai dewa binatang, tidakkah kamu akan memikirkan subjekmu? Petik 2. Ditian dengan marah berkata, kota Shrek telah merugikan rakyatku selama bertahun-tahun. Perseteruan darah ini hanya bisa dicuci bersih dengan darah manusia. Petik 2. Huo Yuhao membentak, kalian semua pantas menerimanya. Jika Anda tidak memimpin pasukan binatang buas untuk menyerang kami, Anda tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Namun, Anda masih memiliki setengah dari subjek Anda. Hutan Great Star Dove masih dapat mempertahankan keseimbangan ekologisnya. Pertama-tama mari kita abaikan kenyataan bahwa kematianku akan mengakhiri takdir Great Star Dove Forest. Tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak jiwa binatang di luar kota saat ini yang akan dapat bertahan hidup setelah Anda menghancurkan Shrek? Akankah 3 kerajaan di benua Douluo melepaskan kalian semua? Bagi mereka, Great Star Dove Forest adalah gudang harta karun yang sangat besar. Bahkan setelah Anda menghancurkan Shrek, hutan masih akan menderita kerugian besar. 3 kerajaan akan menemukan ini kesempatan yang fantastis untuk bergerak di hutan.
The Great Stardow Forest akan hancur jika Shrek dihancurkan. Anda masih akan memiliki harapan jika Anda mundur sekarang. Petik 2. Ditian tiba-tiba menjadi tenang, dan mata emasnya juga semakin dalam. Dia berhenti meraung, dan berinteraksi dengan Huo Yuhao menggunakan niat rohaninya juga. Ya, kamu benar. Kehancuran Shrek mungkin mengkatalisasi pemusnahan Great Stardow Forest. Namun, apakah Anda yakin manusia tidak akan menghancurkan kita, bahkan jika kita mundur sekarang? Anda salah. Mereka masih akan terus menargetkan kita. Manusia serakah. Ketika hanya ada penguasa jiwa, sejumlah besar cincin jiwa sudah diperlukan. Sekarang ada insinyur jiwa, beberapa master jiwa biasa yang awalnya tidak seharusnya naik ke tingkat yang lebih tinggi juga dapat meningkat melalui beberapa metode khusus. Bahkan jika kualitas cincin jiwa yang mereka butuhkan lebih rendah, mereka masih harus membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa itu. Sekarang setelah Great Stardow Forest sangat menderita, kita tidak akan bisa melindungi diri kita di masa depan. Ketika alat jiwa Anda menjadi lebih kuat, akankah ada ruang untuk kelangsungan hidup binatang buas? Sementara pengorbanan Kaisar Binatang adalah salah satu alasan kita memulai gelombang binatang buas ini, itu bukan satu-satunya alasan. Lebih penting lagi, kami merasa perlu untuk menghentikan evolusi Anda sebelum kami menjadi budak Anda dan dihancurkan. Petik 2. Huo Yuhao terkejut dengan ketenangan Ditian yang tiba-tiba. Dia tidak lagi terdengar gila seperti sebelumnya, atau mungkin dia benar-benar tidak pernah mengamuk sama sekali. Ya Tuhan, aku punya pertanyaan untukmu. Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia jelas bahwa Ditian akan dapat dengan jelas merasakan undulasi spiritual darinya tidak peduli seberapa kecil mereka. Tanya saya, jawab Ditian. Namun, Huo Yuhao bisa melihat jejak kesepian di mata emasnya yang besar. Huo Yuhao bertanya, kamu adalah raja dari semua binatang, pelindung semua binatang buas dan binatang buas nomor 1, seperti yang dinilai oleh manusia. Namun, Anda harus mengakui bahwa manusia jauh lebih cerdas daripada binatang buas. Apakah saya benar? Ditian menjawab, ya, Anda benar. Kalau tidak, manusia tidak akan dapat berevolusi dari posisi mereka sebagai mangsa menjadi seperti sekarang ini dalam beberapa puluh ribu tahun. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, manusia memang penguasa seluruh benua. Petik 2. Huo Yuhao berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa manusia tidak menyadari ketidakseimbangan yang timbul antara manusia dan binatang buas ketika insinyur jiwa menjadi populer dan jumlah guru jiwa dan insinyur jiwa meningkat? Mungkin sebagian besar ahli jiwa dan insinyur jiwa mengabaikan ini karena minat mereka sendiri, tetapi pasti ada beberapa orang dengan pandangan jauh ke depan yang telah mengenali masalah ini, bukan? Lagi pula, apa gunanya bagi manusia jika binatang buas dihancurkan? Kami akan kehilangan sumber cincin jiwa kami. Jika tidak ada penguasa jiwa di masa depan, profesi ini akan selamanya hilang dari sejarah, kan? Itu akan sangat berbahaya bagi pengembangan guru jiwa dan insinyur jiwa. Petik 2. Setelah terdiam beberapa saat, Ditian berkata, jadi apa? Apakah manusia mampu menghentikan keserakahan para guru jiwa dan insinyur jiwa, dan berhenti berburu dan membunuh binatang buas? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, saya tidak mungkin melakukannya. Setiap makhluk hidup tamak dengan caranya sendiri. Tidak ada yang mau memberikan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Harapan Anda adalah bahwa manusia akan berhenti mengejar cincin jiwa, tetapi itu tidak mungkin. Kami hanya bisa menyelesaikan masalah tentang bunga menggunakan bunga. Petik 2. Ditian tertegun, menggunakan minat. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini mengenai cincin jiwa? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, saya tidak yakin, tetapi kita bisa mencobanya. Bisakah kau rilekskan penindasanmu padaku? Saya tidak akan lari. Kalau tidak, saya tidak akan muncul. Saya punya sesuatu untuk ditunjukkan. Petik 2. Bab 405, meyakinkan Dewa Binatang. Melihat betapa tulusnya Huo Yuhao, Ditian perlahan mengangguk, dan mengendurkan cengkeramannya pada Huo Yuhao. Pada saat yang sama, ia menarik kembali beberapa penindasan yang ia paksa pada Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa lebih santai pada saat ini. Meskipun dia telah membuat awal yang baik, dia tidak berani mengendur. Dia jelas menyadari bahwa Dewa Binatang mungkin meletus kapan saja jika dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah. Segalanya juga sangat sunyi di bawah. Penatua Suan, Penatuamu dan orang-orang kuat lainnya dari Shrek menonton dengan tegang.
Keheningan di Tian yang tiba-tiba membuat mereka sedikit aneh, tetapi mereka tidak bergerak, melihat bahwa Dewa Binatang belum membunuh Huo Yuhao. Tubuh Dou Luo Dubushi sudah merangkak bangkit kembali. Dia tampak sangat sedih sekarang, tidak mengharapkan Dewa Binatang begitu kuat. Ketika Tian melepaskan kekuatan penuhnya, Dubushi merasa bahwa dia benar-benar tak tertahankan. Para guru dari Akademi Shrek dengan cepat mengatur para siswa, sementara tentara pertahanan kota Shrek bermeditasi dan beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi setiap kekuatan jiwa yang mereka pulihkan akan memberi Shrek secercah harapan tambahan. Garis cahaya putih bersinar dari mata takdir Huo Yuhao. Pada saat berikutnya, sosok mungil muncul di depan Huo Yuhao. Itu adalah seorang wanita muda yang terlihat berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Gaunnya berwarna putih bersih saat bergoyang tertiup angin. Mata birunya yang seperti jin memancarkan niat dingin yang tak terbatas, tetapi tampaknya ada kekurangan kecerdasan di dalam mata mereka. Ini adalah, meskipun Tian berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih terpana ketika melihat Putri Salju. Bagaimanapun, dia dibebaskan dari mata Huo Yuhao. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa ini bukan semacam keterampilan jiwa. Jiwa bela diri Huo Yuhao telah diaktifkan. Satu cincin jiwa merah dan oranye emas perlahan naik di sekelilingnya. Saat dia melihat cahaya berbeda yang datang dari cincin jiwanya sebelum melihat Snow Lady di depannya lagi, mata emas Tian menunjukkan ekspresi bingung. Aku adalah guru jiwa yang berbeda. Saya memiliki jiwa bela diri kembar, dan ini adalah jiwa bela diri kedua saya, Ice Empress Scorpion. Huo Yuhao juga bisa membuat Ice Empress dan Skydream Ichewam muncul, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika dia menghadapi Tian sebelumnya, dia bisa merasakan kebencian Skydream Ichewam terhadapnya. Itu tak terlupakan, tidak diragukan lagi, Tian adalah dalang yang dengan paksa mencoba merebut akumulasi jutaan tahun Skydream Ichewam. Adapun Permaisuri Es, Huo Yuhao ingin menyembunyikan keberadaannya, karena Permaisuri Es sadar. Jika dia mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan, hal-hal akan berubah menjadi tidak produktif. Tian mengangguk ketika dia merasakan aura Ultimate Ice yang datang dari tubuh Huo Yuhao, memang itu aura dari Ice Empress Scorpion Jade. Anda memang diberkati oleh Ultimate Ice. Apakah ini Icheski Snow Lady? Bisakah jiwamu berdering menghasilkan skill jiwa tipe pemanggilan? Setelah menyelesaikan kalimat terakhir ini, dia juga menjadi sedikit tidak pasti. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, dari warna jiwaku berdering, Anda dapat mengatakan bahwa ini bukan keterampilan jiwa yang sederhana. Tidak bisakah kamu tahu siapa dia? Petik 2. Dengan pemikiran dari Huo Yuhao, Putri Salju bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya pedang biru tua melesat seperti sambaran petir ke arah dahi Tian. Saat dingin yang mengerikan mendekat, mata Tian bersinar dengan cahaya keemasan sebelum cahaya pedang dihancurkan. Namun, dia segera membuka matanya lebar-lebar ketika dia menyadari bahwa itu adalah niat dingin yang akrab. Apakah ini Permaisuri Snow Empress yang tak tertandingi? Kamu adalah Putri Salju Icheski. Tian tidak bisa tidak berseru ketika dia melihat Putri Salju di depannya. Wanita salju melayang di udara, tetapi dia tidak bergerak dari posisinya. Dia secara alami tidak akan bereaksi terhadap pertanyaan Tian. Tatapan Tian dengan cepat bergeser ke tubuh Huo Yuhao, dan itu berubah tajam. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Icheski Snow Lady ada di tubuh Anda? Apa hubungan antara kamu? Dia sepertinya tidak sadar. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. Situasi Sang Ratu Salju mewakili harapan untuk masa depan antara manusia dan makhluk buas. Saya bertemu dengannya Huo Yuhao mulai menceritakan bagaimana dia pertama kali bertemu dengan embrio Ratu Salju, dan mengubah Ratu Salju menjadi roh. Dia bahkan tidak menyembunyikan kebenaran tentang keberadaan Electrolux. Dia bahkan berbicara tentang demi-plan spektralnya. Itu tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan Bisgat. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tian pasti akan merasakan kehadiran pasukan mayat hidup sebelumnya. Dia perlu membuktikan bahwa semua yang dia katakan benar di luar bayangan keraguan. Tanpa demi-plan spektralnya, dia tidak bisa memanggil pasukan 100.000 mayat hidup, mengingat bahwa dia hanya seorang sage jiwa. Dia hanya menyembunyikan keberadaan Ice Empress dan Skydream Ichewam. Tian diam-diam mendengarkan cerita Huo Yuhao, tetapi emosinya bergelombang sepanjang. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik,
dan Huo Yuhao tidak bisa mengatakan apapun dari emosinya atau sorot matanya. Apa Huo Yuhao yakin tentang itu adalah bahwa binatang buas memperhatikan kata-katanya. Namun, kamu masih gagal pada akhirnya. Permaisuri salju kehilangan semangat dan kesadarannya. Bagaimana roh yang Anda bicarakan ini dianggap sukses? Petik 2. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, ya, kamu benar. Saya tidak dapat menjamin bahwa pertobatan menjadi roh dapat berhasil. Namun, bagaimana kita dapat menentukan keberhasilan percobaan ini hanya melalui satu percobaan? Kami hanya dapat memastikan kemungkinan sukses dengan lebih banyak upaya. Namun, setidaknya kami telah menemukan rute baru yang bisa kami ambil. Permaisuri salju memberiku 4 cincin jiwa. Saya tidak membunuh binatang buas apapun untuk keempat cincin jiwa ini. Mereka dengan sukarela ditawarkan kepada saya oleh Ratu Salju. Selain itu, keberadaan roh saya lebih bermanfaat bagi saya daripada memiliki cincin jiwa. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa masalah minat hanya dapat diselesaikan dengan bunga. Jika seorang guru jiwa dapat memperoleh roh, dia tidak akan membutuhkan cincin jiwa pada peringkat tertentu. Selain itu bahhan lebih bermanfaat baginya. Tidakkah Anda pikir dia akan menyetujui pengaturan ini? Pada saat yang sama, roh dapat membawa lebih dari satu cincin jiwa kepada seorang guru jiwa, dan itu bahkan dapat dikontrol oleh manusia dan binatang jiwa bersama-sama. Seorang guru jiwa mungkin mengejar cincin jiwa tingkat yang lebih tinggi, tetapi bagaimana dengan insinyur jiwa? Selain itu, jika binatang jiwa tingkat atas digunakan untuk bergabung dengan seorang guru jiwa untuk menciptakan roh, dan binatang buas ini kompatibel dengan saya, mengapa saya tidak mau mendapatkan lebih banyak cincin jiwa dari itu? Inilah yang kami teliti. Sayang sekali kita tidak bisa menyelesaikan penelitian ini sendiri. Alasannya sangat sederhana, kita merasa sangat sulit untuk menemukan binatang buas yang berada di ambang kematian, dan bersedia mempercayai kita. Sampai batas tertentu, roh permaisuri salju gagal karena embrio permaisuri salju terjebak dalam situasi khusus, di mana ia berada di ambang ledakan. Pada saat itu, sudah sulit bagi kami untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati. Namun, saya yakin berhasil jika kita membuat perjanjian. Inilah sebabnya saya berharap untuk menerima bantuan binatang buas untuk penelitian masa depan saya dalam aspek ini. Jika Anda bersedia secara pribadi menemukan beberapa Beast Soul yang berada dalam keadaan ini untuk bergabung dengan beberapa Master Soul manusia kita yang telah mencapai kemacetan, Anda dapat membantu memperpanjang kehidupan Beast Soul tersebut. Meskipun mereka mungkin hanya dapat bertahan hidup selama 100 tahun dengan mengikuti seorang guru jiwa manusia atau insinyur jiwa, mereka setidaknya akan dapat mengalami dunia ini dengan cara yang berbeda. Jika penelitian ini berhasil, guru jiwa akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Setiap guru jiwa bahkan dapat menunggu sampai kekuatan jiwa mereka menumpuk ke standar yang cukup sebelum bergabung dengan roh. Saya bahkan berharap jika roh dapat memberikan cincin jiwa yang cukup bagi kita dapat membiarkan roh ini meninggalkan cincin jiwa ini di belakang atas kemauan sendiri. Ketika ahli jiwa dan insinyur jiwa membutuhkan mereka pada tahap tertentu, mereka dapat secara aktif bergabung dengan cincin jiwa ini. Dengan cara ini, manusia dan binatang buas mungkin tidak tetap menjadi musuh di masa depan, tetapi teman yang saling mengandalkan. Saya akan puas jika kita bisa mencapai hasil seperti itu. Petik 2. Huo Yuhao tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa cita-citanya sedikit kontradiktif dengan cita-cita binatang buas dan manusia. Dewa binatang membutuhkan waktu untuk berpikir dan memahami niatnya. Dia berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang. Ketika dia terbang dari tembok kota selatan hari ini, dia sudah mengabaikan hidupnya sendiri. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, dia percaya bahwa dialah yang telah membawa malapetaka ini ke hutan bintang besar Do. Jika dia tidak bisa menghentikan bencana ini, dia bersedia mati untuk Shrek. Huo Yuhao, yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya, memiliki pemikiran lain. Hambatan terbesar untuk penelitian tentang roh adalah apa yang dia sebutkan sebelumnya, tidak ada cukup makhluk jiwa sekarat yang bersedia bekerja sama. Jika dia bisa meyakinkan Dewa Binatang, itu akan sangat bermanfaat bagi penelitiannya tentang roh. Ditian diam beberapa saat. Setelah beberapa waktu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Aku belum pernah mendengar hal-hal yang kamu sebutkan padaku. Saya tidak tahu apakah Anda mencoba menipu saya. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan mengambil risiko segalanya untuk menghancurkan Shrek City jika Anda membohongi saya. Kali ini,
Kami memang menderita kerugian besar. Namun, kota Shrek tidak akan lagi memiliki perlindungan pohon emas jika ada waktu berikutnya. Apakah Anda bersedia mengikuti saya ke hutan bintang besar Do untuk mencoba penelitian Anda? Anda perlu membuktikan kata-kata Anda dengan tindakan. Petik 2. Aku bersedia, jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Ditian mengangguk dan berkata, baiklah, maka kamu akan mengikuti saya dan tetap di Great Stardow Forest. Singa emas bermata 3 sudah mati, dan kau membawa takdir hutan bersamamu. Mulai sekarang, jika kamu tetap di hutan dan melanjutkan penelitianmu pada spirit, aku akan menarik gelombang binatang buas ini sekarang. Petik 2. Huo Yuhao terdiam sesaat, lalu berkata, Beast God, aku pasti akan melanjutkan penelitianku pada spirit. Namun, saya tidak bisa selalu tinggal di Great Stardow Forest. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan dengan demikian saya tidak bisa membuat janji itu kepada Anda. Petik 2. Aura Ditian tiba-tiba menjadi lebih dominan. Apakah kamu pikir aku sedang bernegosiasi dengan kamu? Sorot mata Huo Yuhao juga berubah tajam. Aku juga tidak bernegosiasi denganmu. Dua pasang mata yang bertemu benar-benar tidak proporsional. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak kalah dengan Ditian dalam hal aura. Jika Dewa Binatang dapat mempertahankan ketenangannya, itu berarti bahwa dia bersedia untuk memikirkan masa depan hutan bintang besar Do. Setidaknya, dia tidak akan langsung membunuh Huo Yuhao. Inilah yang menjadi sandaran Huo Yuhao saat ini. Ditian berkata, ikuti aku kembali ke hutan dulu. Tunggu sebentar, tiba-tiba Huo Yuhao berkata, apalagi yang ingin kau katakan? Emosi Dewa Binatang tampaknya berada di ambang pengapian. Huo Yuhao menjawab, saya ingin mengatakan beberapa kata kepada orang tua dan senior saya dari Akademi Shrek terlebih dahulu. Jika Anda hanya membawa saya pergi seperti ini, saya yakin Akademi akan bergerak di hutan ketika mereka memulihkan vitalitas mereka. Mereka bahkan mungkin mengundang semua individu kuat dari seluruh benua untuk menargetkan hutan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat itu terjadi? Petik 2. Ditian terkejut sesaat, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal, dan kamu juga memenuhi syarat untuk melakukannya. Baiklah, saya akan memberi Anda beberapa menit. Anda dapat berbicara dengan mereka sekarang. Petik 2. Saat berbicara, dia melepaskan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berniat melarikan diri. Sebenarnya, mencoba melarikan diri dari binatang jiwa yang paling menakutkan di dunia saat ini adalah langkah bodoh. Guru, Huo Yuhao berteriak di bagian atas suaranya dan berlutut di udara. Dia bersujud kepada penatuamu. Ketika dia meneriakkan kata, guru, dia tidak lagi setenang sebelumnya. Air mata mulai mengalir dari matanya. Penatuamu juga sedikit terkejut setelah mendengar seruan Huo Yuhao. Yuhao, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Ditian, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh hutan Great Stardow. Petik 2. Ditian mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao buru-buru berkata, guru, jangan terburu-buru. Saya telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik pasukannya dan mengakhiri gelombang binatang ini. Gelombang binatang buas ini dimulai karena aku. Saya ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda dan berbagai penatua. Petik 2. Setelah penatuamu, Penatua Suan dan Penatua Song mendengar kata-katanya, mereka tertegun. Dia telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik pasukannya. Ditian mengamuk sebelumnya. Bisakah dia benar-benar diyakinkan dengan kata-kata? Ketika mereka melihat Raja Naga Mata Emas Hitam lagi, Ditian memang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan api keunguan emas di tubuhnya telah menghilang. Huo Yuhao melanjutkan, berkata dengan keras, guru dan para penatua, seperti yang kita duga, alasan paling penting mengapa gelombang binatang buas ini dimulai adalah karena kelangsungan hidup binatang buas. Saya menceritakan kemajuan penelitian kami ke dalam Spirit to the Beast God tadi, dan berhasil meyakinkannya bahwa saya akan memberikan hasil untuk dilihatnya. Di dunia ini, kita dan hewan buas adalah bagian dari rantai makanan. Hanya dengan bertahan hidup bersama kita dapat menjaga keseimbangan ekologis. Kali ini, Great Stardow Forest telah menderita banyak korban. Tolong percayalah padaku dan biarkan aku menghilangkan kebencian antara manusia dan binatang buas ini. Pada saat yang sama, saya juga mendapat izin dari Beast God untuk bekerja dengannya untuk melanjutkan penelitian spirit. Jika itu berhasil, manusia dan binatang buas tidak akan lagi menjadi musuh di masa depan, tetapi rekan. Petik 2.
Semua penatua dan penguasa jiwa yang kuat dari sekte tubuh tidak bisa mempercayainya. Huo Yuhao sebenarnya berhasil membujuk Dewa Bis sendirian. Itu terlalu sulit dipercaya. Seluruh sekte tubuh hilang, termasuk Dubusi. Mereka semua berpikir, apa itu roh? Penatuamu sedikit ragu ketika dia menjawab, Yuhao, kamu. Huo Yuhao berkata dengan pasti lagi, Guru, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini untuk Shrek, dan untuk perdamaian antara manusia dan binatang buas. Saya harap Anda dapat menemukan beberapa sukarelawan di akademi yang telah mencapai kemacetan dan membutuhkan cincin jiwa. Saya akan memimpin mereka untuk melakukan percobaan saya pada spirit di masa depan. Saat ini, saya akan mengikuti Ditian kembali ke hutan Great Stardow. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dengan perlindungan Ditian. Petik 2. Tidak. Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao akan kembali ke hutan bintang besar Dou dengan Ditian, semua tetua berteriak serempak. Ditian mendengus dingin dan berkata, tidak ada di antara kalian yang memiliki hak suara dalam hal ini sama sekali. Kata-katanya telah menggerakkan saya hari ini. Pada akunnya, saya akan sementara menarik pasukan saya. Jika kata-katanya bohong, Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia meraih Huo Yuhao dengan erat dan mengepakkan sayapnya dengan paksa. Saat dia memancarkan aura agung, dia terbang menuju arah Great Stardow Forest. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Pasukan binatang buas di luar kota Shrek mulai bergerak. Di bawah komando 4 Savage Beast, mereka pergi dengan jiwa-jiwa yang terluka, dan mencoba yang terbaik untuk menyeret beberapa bangkai binatang buas bersama mereka ketika mereka mundur kembali ke Great Stardow Forest. Setelah melihat bahwa gelombang binatang itu mundur, seluruh kota turun ke dalam keheningan. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, dan sorakan mulai berdering dari keempat sisi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Langit berubah lebih cerah, dan matahari perlahan naik di timur. Sinar matahari yang jatuh saat fajar mendekat menerangi sejumlah besar bangkai binatang buas di luar kota Shrek. Pada saat yang sama, mereka menerangi kota Shrek, dan menyorot wajah semua orang di kota yang kelelahan namun bersemangat. Shrek telah muncul sebagai pemenang. Mereka mengandalkan sedikit lebih dari 10.000 tentara untuk melawan serangan gelombang buas dari Great Stardow Forest selama 2 hari 2 malam. Ketika gelombang binatang mundur, kota Shrek terpelihara. Shrek telah menang. Lebih dari sepertiga dari prajurit dan 20% dari guru jiwa dari Shrek telah terbunuh dalam pertempuran ini, dan hampir semua orang terluka. Selain itu, semua alat jiwa yang membela kota telah hancur, dan semua peluru meriam jiwa yang tidak bergerak telah habis. Terlepas dari semua ini, Shrek masih berhasil meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan dalam pertempuran antara manusia dan binatang buas. Ini adalah kemenangan milik semua Shrek. Penatuamu menatap ke arah mata emas yang ditinggalkan Raja Naga Hitam. Ada tatapan yang hilang di matanya. Penatua Suan dengan hormat bertanya, Penatuamu, apa yang harus kita lakukan? Yuhao, penampilan hilang penatuamu perlahan berubah menjadi terhibur. Bocah itu tidak mengecewakan saya, dia sudah benar-benar dewasa. Ayo ikuti saja kata-katanya. Mari memberi kompensasi kepada keluarga mereka yang telah mengorbankan hidup mereka dalam tugas dan dengan cepat memulihkan ketertiban di kota. Pada saat yang sama, kita harus merawat yang terluka. Sementara gelombang binatang telah mundur, masalah ini baru saja dimulai. Mari kita umumkan penelitian kita tentang roh kepada para penguasa jiwa dari Sekte Tubuh dan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang datang ke sini untuk membantu kita, dan meminta sukarelawan sambil menunggu berita dari Yuhao. Perang ini mungkin sebenarnya bukan hal yang buruk. Jika Ditian bersedia berkoordinasi dengan kami dalam penelitian kami, makhluk buas dan manusia mungkin benar-benar menjadi teman. Petik 2. Ya, Penatua Suan mengakui kata-katanya. Penatuamu memandang sekali lagi pada Ditian, yang melambat menghilang ke kejauhan. Di bawah sinar matahari, wajah tuannya diwarnai dengan sedikit emas, dan dia juga tersenyum lembut di wajahnya. Sebuah lingkaran cahaya turun, dan dia kembali ke pohon emas sekali lagi. Dubusi telah berdiri di samping Penatua Suan dan Penatuamu sepanjang pertukaran ini. Penatuamu tidak menyembunyikan apapun darinya ketika dia berbicara kepada Penatua Suan sebelumnya. Dubusi jelas mendengar segala sesuatu yang Penatuamu katakan. Roh, apa itu roh? Rahasia tentang roh ini sebenarnya bisa mendorong mundur Dewa Bis yang mengamuk itu.
Saya tidak pernah ingin tahu tentang Douluo Ultimate ini. Penatua Suan berbalik dan berkata kepada Dubushi, ayo pergi. Ikuti saya ke paviliun Dewa Laut. Saya akan menceritakan semuanya tentang roh. Petik 2. Dubushi tertawa dan berkata, tidak pernah aku berharap bahwa aku akan bisa masuk ke Akademi Shrek seumur hidupku, dengan syarat bahwa tidak ada yang kalah antara Body Sect dan Akademi Shrek. Menarik. Suanzi, bocah yang dibawa oleh Ditian tadi pastilah bocah dengan matanya sebagai jiwa tubuhnya, benarkan? Petik 2. Penatua Suan sedikit mengangguk. Dubushi memutar bibirnya. Saya terakhir melihatnya beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang ia memiliki 7 cincin, bukan 5. Shrek Academy memang akademi nomor 1 di benua. Petik 2. Penatua Suan tertawa getir. Baiklah, itu sudah cukup. Anda dapat menyimpan sarkasme untuk diri sendiri. Dia baru saja kembali hari ini. Ketika dia pergi, dia hanya memiliki 5 cincin. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki 7 cincin sekarang. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan kepada Dubushi bahwa peningkatan Huo Yuhao kemungkinan terkait dengan pengorbanan Kaisar Beast. Kota Shrek mulai tenang kembali. Kali ini, vitalitas bintang besar Dove Forest sangat terluka bersama dengan Shrek Academy. Namun, Akademi Shrek telah berhasil mendapatkan hadiah besar dari episode ini dibandingkan dengan makhluk buas. Belum lagi cincin jiwa, jumlah tulang jiwa yang dikumpulkan setelah pertempuran ini melebihi jumlah total tulang jiwa yang telah dikumpulkan dalam seluruh sejarah Shrek. Lebih dari 200.000 jiwa-jiwa telah terbunuh. Bahkan jika kemungkinan hanya 1 dari 1000, berapa banyak tulang jiwa yang masih akan diproduksi? Selain itu, tulang jiwa lebih mungkin muncul dari 10.000 tahun jiwa buas. Nilai tulang jiwa dan cincin jiwa ini, serta bangkai binatang buas jiwa yang tidak diseret, bisa lebih dari menebus kerugian akademi. Beberapa hari kemudian, karavan mulai mengalir keluar dari kota Shrek dan melanjutkan ke arah yang berbeda. Mereka hanya memiliki satu misi, menukar apapun yang Shrek dapatkan selama perang dengan logam langka. Alat jiwa telah memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Tanpa alat jiwa Tang Sekte dan Akademi Shrek, serta peluru meriam stasioner Tang Sekte dari Kekaisaran Sun Moon, Shrek akan jatuh di bawah serangan pasukan binatang buas jiwa bahkan sebelum bala bantuan tiba. Dalam beberapa hari, sejumlah besar bala bantuan tiba dalam batch. Yang pertama tiba adalah penguasa jiwa dari 3 kekaisaran. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan binatang buas telah mundur, mereka masih tinggal di kota untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi sangat ramai. Karena Akademi Shrek menderita kerugian besar kali ini, mereka tidak menawarkan beberapa hadiah yang mereka peroleh selama perang ini kepada para guru jiwa yang datang. Mereka tidak picik, mereka hanya membutuhkan banyak sumber daya untuk membangun kembali kota. Namun, tuan-tuan jiwa ini jelas tidak datang sia-sia. Shrek Academy mengambil kesempatan ini untuk berbagi topik penelitian yang sangat penting dengan mereka. Roh, semua informasi yang berkaitan dengan roh, termasuk kemajuan penelitian Shrek Academy saat ini dan bahkan perjanjian sementara Huo Yuhao dengan Dewa Binatang, disebarluaskan kepada semua guru jiwa yang datang. Penguasa jiwa dari jiwa surgawi, Bintang Luo, dan Kerajaan Dowling menemukan untuk pertama kalinya bahwa ada sesuatu yang dapat menggantikan cincin jiwa. Selain itu, benda ini bahkan lebih kuat dari cincin jiwa. Akademi Shrek sengaja melebih-lebihkan efek roh. Meskipun Shrek Academy tidak memiliki contoh untuk membuktikan kata-kata mereka, Huo Yuhao memang mengungkapkan Putri Salju selama turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Banyak Master Jiwa yang ada di sini untuk memperkuat Shrek bersaing di turnamen itu dan bahkan diselamatkan dari Kekaisaran Sun Moon oleh Huo Yuhao. Mereka secara alami tahu tentang Putri Salju yang ajaib, terutama ketika Huo Yuhao mengalahkan Tuan Roh Jahat 7 cincin, Gulong meskipun dia hanya memiliki 5 cincin pada waktu itu. Bukankah itu karena kekuatan gabungan dari Snow and Ice Empresses? Ini semua dikaitkan dengan kekuatan roh. Tiba-tiba, kata roh menjadi sangat populer di seluruh benua. Ada istilah baru di dunia penguasa jiwa. Satu-satunya kasihan adalah bahwa Shrek Academy tidak mengumumkan secara terbuka mantra yang diperlukan untuk bergabung dengan spirit. Mereka hanya menyebutkan bahwa kota Shrek akan ditetapkan sebagai situs percontohan untuk konversi roh, dan itu akan melayani semua master jiwa. Pada saat yang sama, Akademi Shrek juga mengumpulkan guru jiwa yang telah mencapai kemacetan dalam budidaya mereka di antara semua guru jiwa yang tiba di kota Shrek. Tidak ada persyaratan, tetapi hanya ada 100 slot yang tersedia.
100 peserta yang dipilih tidak perlu membayar apapun, tetapi tidak ada jaminan bahwa penyatuan roh akan berhasil. Selain itu, ada beberapa elemen risiko yang terlibat. Selalu ada risiko yang terlibat. Di antara ribuan guru jiwa yang datang, ada banyak yang telah mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Akhirnya, 56 orang mendaftar untuk percobaan ini yang berisiko, namun berpotensi menjadi terobosan. 44 slot yang tersisa diisi oleh Shrek Academy. Di antara 100 tuan jiwa ini, yang paling lemah memiliki budidaya 3 cincin, sedangkan yang terkuat memiliki budidaya 8 cincin. Kebanyakan tingkatan master jiwa dimasukkan dalam percobaan ini. Relawan ini sementara waktu tetap di kota Shrek untuk menunggu berita dari Huo Yuhao. Shrek Academy sekali lagi menghadapi seluruh dunia master jiwa di benua Douluo dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Tentu saja, disinilah mereka pintar. Jika penelitian mereka berhasil, keberadaan roh akan disebarkan dari mulut ke mulut. Ini juga yang ingin dicapai oleh Akademi Shrek. Manfaat spirit adalah perkembangan di masa depan yang bisa didukungnya. Hanya dengan membiarkan semua penguasa jiwa menyadari betapa baiknya roh itu memungkinkan setiap orang untuk berhenti berburu dan membunuh binatang buas. Sebagai gantinya, manusia dan binatang buas bisa mengalami bentuk fusi yang berbeda. Ini mungkin juga menjadi kunci untuk menghilangkan kebencian dan konflik antara penganut jiwa dan makhluk buas. Shrek Academy mengatur semuanya dalam ayunan penuh. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Saat pertempuran berakhir, Huo Yuhao juga dibawa ke tempat pembantaian di hutan bintang besar Dou oleh Dewa Binatang. Ditian menarik sayapnya saat memasuki hutan bintang besar Dou. Tubuhnya juga cepat menyusut. Segera, dia tampak seperti manusia sekali lagi. Garis cahaya hitam dilepaskan dari tubuhnya dan melingkari Huo Yuhao, yang membantunya terbang. Mereka berdua terbang menuju Slaughtering Grounds bersama-sama. Mereka tampak seperti saudara saat ini, bukan manusia dan binatang buas. Ada jutaan binatang buas yang hidup di Great Star Dou Forest. Namun, Ditian hanya memimpin mereka dengan kekuatan pertarungan untuk pertempuran. Namun, pasukannya masih terdiri dari sebagian besar binatang jiwa pejuang di hutan. Kerugian yang mereka alami sangat melukai vitalitas Great Star Dou Forest. Tanda pisah. Huo Yuhao akhirnya tiba di tempat pembantaian. Ditian memimpin Huo Yuhao melewati kanopi tebal dan perlahan-lahan melayang. Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya sebelumnya. Namun, dia tersentak bangun ketika pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Setelah ini, dia terkejut ketika dia melihat sekeliling. The Slaughtering Grounds di Great Star Dou Forest diakui sebagai salah satu tempat paling menakutkan di seluruh benua. Tidak ada guru jiwa yang berani memasuki wilayah ini. Dengan kata lain, itu seperti tanah terlarang bagi manusia. Huo Yuhao selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya di taman pembantaian di Great Star Dou Forest. Ketika dia masih muda, dia selalu membayangkan ada semua jenis binatang buas di sini. Namun, bagaimana rasanya di depannya sekarang? Dia pertama kali melihat danau. Meskipun itu tidak terlalu besar, mengingat dia bisa melihat sisi sebaliknya, rasanya seperti danau Dewa Laut. Permukaan danau itu sangat halus, dan air hijau suram itu menyerupai batu giok alam yang paling indah. Itu menyala dengan lampu hijau yang dipenuhi dengan kehidupan. Di sekitar danau ada pohon-pohon kuno yang mencapai ke awan. Ada lapisan tipis kabut di atas danau, dan udara lembab menyapu mereka oleh angin sepoi-sepoi, membawa aroma tanaman bersama dengannya. Ada aura kehidupan yang kuat di sini. Energi kehidupan di sini sangat makmur, beberapa kali lebih kuat di sini daripada di dunia luar. Ada juga banyak elemen alami, dan mereka bahkan terkonsentrasi, tidak kalah dengan sumur Ichevire Yin yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Tempat ini seperti sumber semua kehidupan. Rasanya seperti semua kehidupan di Great Star Dou Forest dipelihara oleh tempat ini. Prinsip-prinsip langit dan bumi tampaknya memenuhi tempat ini, dan bahkan suara sekecil apapun mengancam untuk menghancurkan kedamaian dan keindahan tempat ini. Apakah ini benar-benar alasan penyembelihan? Bagi Huo Yuhao, tempat ini lebih seperti surga bagi semua makhluk hidup. Udara hitam di sekitarnya menghilang, dan Ditian berdiri diam di samping Huo Yuhao. Apakah kamu merasakannya? Bukankah itu indah? Petik 2. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, ini terlalu indah. Ini seperti surga fana. Sepertinya disinilah Dewi Alam Hidup. Petik 2. Ditian berkata, ya, ini adalah tempat yang memelihara kehidupan.
Danau yang Anda lihat ini berisi air kehidupan paling suci di hutan Great Stardow. Danau ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Ini adalah danau yang memelihara semua kehidupan di Great Stardow Forest. Ini keajaiban sendiri. Ini memberi hutan keseimbangan ekologisnya sendiri selama 1 juta tahun. Awalnya, dia berhenti ketika mencapai bagian itu. Dia mengungkapkan rasa kehilangan di matanya, serta pandangan kagum. Huo Yuhao tidak menatapnya. Dia benar-benar heran dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Air kehidupan. Iya nih, itu hanya nama ini yang bisa mengekspresikan keindahannya. Aku tidak mengharapkan ini. Siapa yang akan mengira bahwa wilayah inti dari Slaughtering Grounds sebenarnya sangat indah? Petik 2. Ditian berkata dengan perasaan kehilangan, ini adalah karya alam. Itu adalah sumber kehidupan yang ditawarkan alam kepada dunia ini. Saya harap semua yang Anda katakan hari ini benar. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, menoleh ke Ditian dan berkata, binatang buas adalah bagian dari dunia ini. Tanpa binatang buas, secara alami tidak akan ada penguasa jiwa. Aku takut tempat yang indah tidak akan ada, juga. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Anda harus tahu bahwa saya mempertaruhkan hidup saya. Sama seperti binatang buas, manusia hanya memiliki satu kehidupan. Petik 2. Pada saat ini, raungan marah terdengar, dan sosok emas gelap melintas di sisi mereka dalam sekejap. Kenapa, Ditian, mengapa? Sosok ini telah mengadopsi bentuk manusia dari seorang pria berotot. Tingginya lebih dari 2 meter, dan otot-ototnya berkembang sangat baik. Ketika dia melihat Huo Yuhao di samping Ditian, dia mengangkat tangannya, dan bilah-bilah emas gelap yang menakutkan, tajam, menjulur keluar. Dia mencakar Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia tahu betapa tidak pentingnya dia di sini. Ditian mengerutkan alisnya. Beruang Tuhan, jangan menyebabkan masalah. Saat ia mengangkat tangan kanannya, penghalang hitam muncul di depan Huo Yuhao. Saat suara goresan menusuk bergema, serangan Raja Beruang diblokir. Pria berotot ini adalah bentuk manusia dari Dewa Beruang. Sang beruang memelototi Ditian dengan marah dan berkata, Ditian, tahukah Anda berapa banyak saudara dan saudari kita yang terbunuh? Berapa banyak teman sebangsa kita yang mati? Manusia-manusia tercela itu akan jatuh ke tangan kita. Mengapa Anda memberi perintah untuk mundur? Mengapa? Mata Ditian tiba-tiba menjadi cerah. Dia memancarkan kekuatan mengancam dari mata emasnya yang cerah. Penindasan seperti kedaulatan yang datang darinya terwujud menjadi lapisan cahaya keemasan yang menjebak Bear Lord. Lord Beruang terdiam. Dia heran. Dia melepaskan lapisan cahaya keemasan gelapnya sendiri ketika dia mencoba menahan penindasan Ditian. Ingat, aku akan menyiapkan telapak tanganmu untuk sarapan jika kamu berani berbicara denganku dengan nada itu lagi, kata Ditian dengan sangat lambat. Kesombongan Tuan Beruang jelas telah ditahan, dan dia menundukkan kepalanya, maafkan aku Ditian. Hanya saja, terlalu banyak dari kita yang terbunuh. Ditian juga menarik penindasannya. Saya tahu itu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak patah hati? Kali ini, kemampuan manusia berada di luar dugaanku. Selanjutnya, mereka memiliki bala bantuan. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana 3 kerajaan akan bereaksi jika kita menghancurkan kota Shrek dengan segala cara? Kami sudah dikeringkan. Jika kami melanjutkan, kami akan menghadapi bencana. Petik 2. Lord Beruang tertegun. Kecerdasannya jauh lebih lemah daripada kekuatan ofensifnya. Dia langsung terpana oleh kata-kata Ditian. Beberapa proyeksi melintas, dan beberapa binatang jiwa lainnya muncul di depan Ditian. Mereka adalah biji The Emerald Swan, Myriad Demon King, dan Scarlet King. Bab 406, Kisahnya dan Her. Huo Yuhao berdiri di satu sisi saat dia mengambil adegan di hadapannya dengan kagum. 5 dari 10 binatang buas besar, ditakuti oleh semua penguasa jiwa, hadir. Dewa binatang itu sendiri, yang menempati peringkat pertama di antara 10 binatang buas besar, ada di sini. Termasuk Icheski Snow Lady di dalam dirinya, yang berada di peringkat ketiga, dan Ice Jade Empress Scorpion, 7 dari 10 binatang buas besar hadir. Itu adalah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teror dalam hatinya menghilang. Dia menjadi sangat tenang. Sementara pengalaman seperti ini sangat berbahaya, bagaimana mungkin itu tidak mengasyikkan juga. Myriad Demon King dan Scarlet King keduanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Kepala biji diturunkan, dan wajahnya pucat.
Kesedihan memenuhi matanya yang indah. Duduk, kata Ditian polos. 4 binatang buas lainnya menatapnya. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua duduk di depannya. Ditian menoleh untuk melihat Huo Yuhao dan berkata, kamu juga bisa duduk. Ulangi apa yang kamu katakan padaku. Lepaskan Ratu Salju, juga. Petik 2. Oke. Huo Yuhao setuju, mengangguk. Dia duduk di tempat dia berada, melepaskan mata takdirnya, dan melepaskan Ratu Salju. Dia mengulangi kata-kata yang dia katakan untuk meyakinkan Ditian, termasuk percakapannya dengan dia. Perang hanya akan mengarah pada kehancuran. Hanya dengan menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi kita dapat menyelesaikan masalah pada akarnya. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao, pandangan biji The Emerald Swan menjadi lebih fokus. The Myriad Demon King tampaknya sedang berpikir keras. Namun, Raja Merah dan Raja Beruang hanya mengerti sedikit tentang itu. Raja Merah akan mengerutkan alisnya sesekali, sementara Raja Beruang akan menatap Huo Yuhao dengan ganas. Dia sepertinya hampir menyerangnya kapan saja. Huo Yuhao tetap tak kenal takut saat dia berbicara. Ditian berkata, kamu dengar apa yang dia katakan. Jika apa yang dia katakan dapat dicapai, situasi seluruh benua akan berubah. Kaisar Binatang menawarkan dirinya untuknya, dan karenanya, ia mewarisi kekayaan Kaisar Binatang. Dengan kata lain, jika dia mati, kekayaan Stardo akan berakhir. Petik 2. Setelah mendengar kalimat terakhir Ditian, Raja Scarlet dan Lord Beast tampaknya mengerti. Indikator paling jelas dari pemahaman mereka adalah Raja Beruang memandang Huo Yuhao secara berbeda. Tatapannya menjadi jauh lebih parah. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mengambil risiko rumahnya. Biji memandang Huo Yuhao. Pada jarak yang begitu dekat, mata hijau zamrudnya bergerak. Apa yang terjadi antara kamu dan Kaisar Beast? Mengapa Kaisar Beast menawarkan dirinya untukmu? Bisakah Anda memberitahu kami tentang bagaimana Anda berdua bertemu? Petik 2. Huo Yuhao berhenti sejenak, dan ekspresi kesakitan melintas di matanya. Dalam beberapa hari terakhir, agar tetap tenang, dia berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak ingin mengingatkan dirinya sendiri tentang kematian Kiwer. Sekarang, ketika Emerald Swan bertanya kepadanya, dia tidak bisa tidak memikirkannya. 5 binatang buas menatapnya. Tidak diragukan lagi, 4 binatang buas lainnya ingin tahu tanggapan terhadap pertanyaan biji juga. Kaisar Binatang, singa emas bermata 3, adalah keberadaan tertinggi di seluruh hutan bintang besar Do. Bahkan Ditian tidak akan menganggap lebih baik darinya. Namun, tidak satupun dari 5 Savage Beast yang bisa mengerti mengapa dia rela menawarkan hidupnya untuk manusia. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya bertemu Kiwer di hutan bintang besar Do. Pada saat itu, saya pergi ke hutan untuk mendapatkan cincin jiwa. Penatua Scarlet King, apakah Anda ingat pertama kali kami bertemu dengan Kaisar Binatang, singa emas bermata 3? Petik 2. Ekspresi kaget melintas di wajah Scarlet King ketika dia berkata, apakah kamu yang ingin aku mengirim makhluk buas keluar untuk ditukar dengan singa emas bermata 3? Pada saat itu, Tao Ti Douluo ikut bersamamu, kan? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, itu benar. Saat itu, Penatua Swan membawa Donger dan saya ke hutan bintang besar Do. Secara kebetulan, kami bertemu dengan singa emas bermata 3 di sana. Penatua Swan menangkapnya, dan dahiku menyentuh miliknya. Perubahan aneh terjadi di antara kami. Otak kita saling menerima ingatan satu sama lain. Saat itulah Eye of Destiny saya diaktifkan, yang sangat meningkatkan kemampuan tipe spiritual saya. Setelah saya meninggalkan Great Stardow Forest, dampak dari insiden ini pada saya menjadi lebih parah. Sementara ingatan singa emas bermata 3 ada di pikiranku, ingatannya terlalu murni. Itu hanya kenangan tentang dia berkultivasi di hutan, dan tidak ada banyak perubahan. Karena itu, saya tidak melihat lebih dekat pada mereka. Namun, tidak seperti saya, dia mengatakan kepada saya bahwa kontak itu membuatnya melihat betapa menariknya dunia manusia. Jadi dia memilih untuk mengambil bentuk manusia dan memasuki dunia manusia kita. Petik 2. Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, wajah-wajah dari 5 binatang buas berubah jelek, terutama wajah Raja Scarlet. Untuk jangka waktu yang lama, dia bertugas menjaga Kaisar Beast. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Kaisar Beast telah pergi. Huo Yuhao melanjutkan, ketika dia memasuki dunia manusia,
dia mengikuti ingatan saya dan berubah menjadi orang yang paling cantik di pikiran saya. Kemudian, dia memasuki hidupku. Dia mulai berbicara tentang pertama kali dia bertemu Wang Qiwer, serta pasang surut hubungannya dengan Donger. Kali ini, dia menceritakan kisahnya dengan sangat hati-hati. Tanpa sadar, ia menjadi benar-benar asyik dengan ingatannya sendiri. Qiwer dan Donger melintas dalam benaknya. Semua ingatannya sejernih kristal. Setelah pertempuran, 5 binatang buas marah dan lelah. Namun, saat Huo Yuhao menceritakan kisahnya kepada mereka, mereka semua tenang. Bahkan Bear Lord yang ganas secara bertahap menjadi asyik dengan kisah Huo Yuhao, Wang Donger, dan Wang Qiwer. Huo Yuhao menceritakan kisahnya dengan penuh semangat. Pada saat itu, dia menunjukkan hatinya. Ketika dia berbicara tentang bagaimana Wang Donger memilih bunuh diri untuk menyelamatkannya di Yin Yang Love Quarrying Valley, yang menyebabkan dia jatuh koma, Emerald Swan tidak bisa tidak berseru seolah-olah dia secara pribadi mengalaminya. Ketika dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia telah membakar laut spiritualnya untuk menyelamatkan Qiwer, dan bagaimana dia akhirnya dihidupkan kembali oleh pengorbanan Qiwer, 5 bis Savage semuanya tercengang. Dari 5 binatang buas, bahkan yang terlemah, Raja Scarlet, telah hidup di dunia ini selama 260.000 tahun. Secara alami, mereka dapat mengatakan bahwa kisah Huo Yuhao sepenuhnya benar. Kekuatan spiritualnya membuat kisah cinta tragis ini terasa lebih nyata bagi mereka. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa singa emas bermata 3 telah mengorbankan dirinya untuk manusia, 5 binatang buas semua mengira dia telah ditipu. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan proses yang sedemikian rumit. Apakah ada penipuan dalam proses ini? Semua yang ada dalam cerita ini adalah cinta, sesuatu yang sulit dipahami oleh binatang buas. Air mata jatuh dari mata biji. Alis Scarlet King berkerut. The Myriad Demon King nampak tenggelam dalam pikiran, dan wajah Tuan Beruang itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Di mata Dewa Binatang, di Tian, tidak ada yang lain selain kesedihan. Meskipun ekspresi mereka berbeda, mereka semua sangat asyik dengan kisahnya. Qiwer, Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dengan erat, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi berkedut. Tidak peduli apa, Donger masih hidup, dan dia masih bisa memikirkannya. Namun, Qiwer hilang selamanya. Bahkan jenazahnya tidak ditinggalkan. Sebatang daun, yang besarnya sekitar 2 telapak tangan, dikirimkan kepadanya. Di atas daun, orang bisa melihat genangan air kehidupan yang berkilau. Huo Yuhao menoleh. Apa yang dia lihat adalah wajah biji yang berlinang air mata. Terima kasih. Setelah menerima air kehidupan, Huo Yuhao perlahan meminumnya. Energi kehidupan yang tebal memenuhi tubuhnya, tetapi itu tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya. Ditian menghela nafas pelan. Matanya sedih. Aku tidak pernah menyangka Kaisar Bis akan mati seperti ini. Biji menunduk dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi kupikir pilihannya benar. Meskipun dia hanya memiliki waktu singkat, dia mengalami emosi yang paling kuat. Petik 2. Sang beruang mendengus dan berkata, manusia itu rumit. Kenapa mereka tidak mengambil seseorang untuk kawin? Petik 2. Mulut Myriad Raja Iblis berkedut, dan dia berkata, yang kamu tahu adalah bagaimana cara kawin. Emosi manusia jauh lebih kompleks. Petik 2. Sang beruang memelototinya dan berkata, jadi bagaimana jika saya kawin? Perkawinan itu alami. Jika saya tidak kawin, bagaimana saya bisa memastikan kelangsungan garis saya dan seluruh Great Stardow Forest? Petik 2. Raja Myriad Demon mendengus. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung perasaannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Raja Merah tetap diam. Dibandingkan dengan 4 binatang buas lainnya, posisinya jauh lebih rendah. Ditian berkata, binatang kaisar sudah mati. Kita tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Namun, apa pendapat Anda tentang hal ini tentang roh? Petik 2. The Myriad Demon King berkata, ini bisa dipercaya. Setidaknya, kita memiliki contoh putri salju. Namun, akankah mereka kehilangan kesadaran setelah mereka diubah menjadi roh? Bukankah ini sama dengan mati? Anak laki-laki, seberapa yakinkah Anda bahwa kita makhluk jiwa dapat mempertahankan kesadaran kita bahkan setelah kita diubah menjadi roh? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya sekitar 70% yakin. Situasi Sang Ratu Salju itu unik. Ketika energinya yang kuat meledak, aku pasti sudah mati jika bukan karena guru dunia lainku, yang membakar inderanya sendiri.
Dalam spirit fusion normal antara binatang buas dan manusia, masalah ini tidak akan terjadi. Karenanya, saya cukup percaya diri untuk sukses. Petik 2. Dia tidak membual. Permaisuri salju bukan satu-satunya roh di tubuhnya. The Skywalm Ice Dream juga ada. Dia sepenuhnya sadar, dan saat ini, dia mengutuk 5 binatang buas dengan marah dari dalam laut spiritualnya. Namun, Brother Skydream tidak berani memperlihatkan diri sekarang. Jika dia melakukannya, Huo Yuhao akan berada dalam masalah serius. Biji berkata, aku merasa kita bisa mencobanya. Setelah pertempuran ini, banyak dari kita yang terluka parah, tidak bisa disembuhkan. Yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kematian. Saya sudah memesan Emerald Swans untuk mengumpulkan mereka dan merawat mereka. Namun, bagi banyak dari mereka, mereka beberapa inci jauhnya dari kematian. Mereka adalah kandidat terbaik untuk eksperimen roh ini. Petik 2. Ditian mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Huo Yuhao, semoga Anda berhasil. Petik 2. Huo Yuhao menghapus air mata dari wajahnya dan mengangguk. Dia bisa merasakan dinginnya suara Ditian, dan dia mengerti konsekuensi dari kegagalan. Namun, ini adalah waktu terbaik untuk manusia dan hewan buas. Kekuatan spiritualnya telah meningkat banyak, dan dia percaya diri. Penatua Biji, sebelum proses transformasi roh dimulai, bisakah saya menyusahkan Anda untuk meyakinkan para binatang buas yang akan mengambil bagian dalam upacara ini? Mereka terluka karena manusia, dan sepertinya mereka dipenuhi dengan kebencian bagi kita manusia. Agar spirit transformation bekerja, kedua belah pihak harus mau. Jika tidak, jika salah satu pihak tidak mau melakukannya, kegagalan akan terjadi. Anda perlu meyakinkan mereka agar ada kemungkinan sukses. Pada saat yang sama, saya punya satu saran. Selain meminta binatang buas yang terluka parah dalam perang, dapatkah kita bertanya makhluk buas yang mendekati akhir hidup mereka, tetapi tidak ikut serta dalam perang? Binatang buas sangat mudah, dan saya khawatir mereka tidak bisa melepaskan kebencian mereka dengan mudah. Di sisi lain, untuk Beast Soul yang secara alami mendekati kematian, saya merasa mereka akan lebih tenang. Ini adalah eksperimen, dan karenanya, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Petik 2. Biji memandang Ditian. Ditian mengangguk dan berkata, ya, tidak apa-apa. Lakukan apa yang dia katakan. Petik 2. Scarlet King, kirim kabar ke Shrek untuk membawa peserta mereka dalam percobaan ini ke tepi Great Stardow Forest. Mulut sang beruang berkedut ketika dia bertanya, apakah mereka berani datang? Huo Yuhao memandangnya dengan serius dan berkata, semua kerjasama dibangun di atas ketulusan kedua belah pihak. Gelombang binatang buas ini membawa kematian dan kehancuran di kedua sisi. Jika kita tidak bisa melepaskan kebencian ini, tidak ada masa depan bagi kita berdua. Petik 2. Ditian berkata dengan dingin, dia benar. Ketika Anda kembali, kendalikan semua bawahan Anda. Hal ini menyangkut masa depan Stardow. Jika ada kesalahan, jangan salahkan saya karena tidak mengampuni. Sementara saya masih 10.000 tahun lagi dari metamorfosis ke-9 saya, jangan berpikir Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan dan lolos begitu saja. Coba saja aku. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia memandangi Lord Beruang. Terlepas dari kekuatan Lord Beruang, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Di Great Stardow Forest, selain Ditian, makhluk terkuat adalah pemimpin Dark Golden Terror Clawbears. Saat ini, Ditian mengatakan kepadanya untuk tidak bertindak gegabah. Myriad Demon King memandangi Lord Beruang dari sudut matanya. Dia jelas tidak menghormatinya. Dalam hal kekuatan bertarung, dia lebih lemah dari Lord Beruang. Namun, ia tidak pernah sekalipun menganggapnya sebagai musuh yang layak. Apa gunanya seorang lelaki dengan segala kekuatan dan tanpa otak? Bahkan jika Ditian meninggal dalam metamorfosis berikutnya, Great Stardow Forest tidak akan dikendalikan oleh Bear Lord. Myriad Demon King, BG, dan Scarlet King sudah menyetujui semua ini. Menghadapi tekanan Ditian, Dewa Beruang hanya bisa menurunkan kepalanya. Namun, ada kebencian yang jelas di matanya. Ditian menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, beristirahatlah di sebelah air kehidupan. Sisanya dapat kembali ke wilayah Anda. BG, mulailah persiapan. Petik 2. Ya, BG setuju dengan cepat. Keempat binatang buas Savage semua tersisa. Ditian memandang Huo Yuhao, dan kemudian, seolah-olah seluruh tubuhnya tidak berbobot, melayang ke tengah danau yang terbuat dari air kehidupan.
Yang mengejutkan Huo Yuhao adalah saat tubuhnya mencapai pusat danau, tubuhnya menjadi semakin redup, hingga akhirnya menghilang.